Sejak zaman pemerintahan ini di mana-mana bangun. Bangun itu belum tentu sukses. Apalagi kalau bangunnya dari hutang. Yang akhirnya hutang dibebankan kepada rakyat. Jadi kesuksesan itu bukan pada bangunan, infrastruktur. Belum tentu. Fir'aun itu bangunannya sampai sekarang, infrastrukturnya masih bisa kita lihat. Ada piramid itu di Mesir itu, Sphinx dan sebagainya itu di zaman Fir'aun. Tidak mesti kalau pembangunan disebut parameter kesuksesan dalam memerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua yang dicintai Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih sekali sudah men-subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam kelapangan rezekinya, kesehatan badannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Teman-teman yang berbahagia, banyak orang itu menilai sukses itu kalau sudah punya mobil yang mewah, entah itu Alphard, Pajero, Camry atau apalah terserah. Jadi kaya itu sebagai parameter kesuksesan. Katanya kalau belum kaya belum sukses. Kalau kaya itu dianggap sebagai parameter kesuksesan, tentulah semestinya Qarun itu orang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena Qarun itu hartanya banyak sekali. Tapi oleh Allah ternyata Qarun itu ditenggelamkan bersama dengan hartanya ke dalam bumi. Sampai sekarang orang sibuk cari harta Qarun. Itu hartanya Qarun. Ternyata kesuksesan itu kalau parameternya kekayaan belum tentu. Qarun kaya tapi ternyata berakhir dengan tragis. Ada juga nyebut sukses itu kalau udah terkenal. Sehingga kalau udah terkenal, wah sukses, udah jadi orang terkenal, sukses. Oh nanti dulu, stop dulu. Kalau terkenal itu adalah parameter kesuksesan, mohon maaf, Abu Jahal juga sangat terkenal. Sampai sekarang siapa yang gak kenal? Kalau cerita tentang Rasulullah pasti melekat juga ada Abu Jahal di sana. Terkenal juga itu. Ya, terkenal itu. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang terkenal. Terkenal itu belum tentu sukses. Terkenal itu belum tentu sukses. Popularitasnya melonjak, bagus. Ada artis barat, pemain film, Robbie Williams, orang yang terkenal, artis, pemain film yang sangat terkenal. Tetapi meninggalnya dia bunuh diri atau overdosis. Loh, banyak sekali. Di dunia ini artis-artis terkenal berakhir bunuh diri, narkoba dan sebagainya. Sebenarnya dia udah terkenal. Tapi ternyata terkenal itu gak juga menjamin kesuksesan. Dan itu belum tentu sukses. Terus apa lagi? Punya jabatan sebagai penguasa. Namrud itu penguasa. Namrud itu penguasa di zamannya Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Namrud gagal. Walaupun sebagai pejabat, sebagai penguasa, dia gagal. Haman itu penguasa. Penasehatnya kepala negara, penasehat presiden, penasehatnya Fir'aun. Ternyata Haman juga oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran berkumpul sama Fir'aun di neraka. Berkumpul dengan orang-orang fajir, para pendosa. Jadi penguasa, jadi pejabat belum tentu juga disebut sukses. Bahkan parameter kesuksesan suatu kepemimpinan pemerintah itu juga bukan dilihat dari pembangunan. Oh, pembangunannya sejak zaman pemerintahan ini di mana-mana bangun. Bangun itu belum tentu sukses. Apalagi kalau bangunnya dari hutang. Yang akhirnya hutang dibebankan kepada rakyat. Jadi kesuksesan itu bukan pada bangunan, infrastruktur. Belum tentu. Fir'aun itu bangunannya sampai sekarang, infrastrukturnya masih bisa kita lihat. Ada piramid itu di Mesir itu,
Sphinx dan sebagainya itu di zaman Fir'aun. Tidak mesti kalau pembangunan disebut parameter kesuksesan dalam memerintah. Tidak mesti. Contoh juga ada masjidnya bagus, masjidnya megah, tapi ternyata nggak makmur. Ternyata banyak yang nggak sholat ke situ, sedikit jamaahnya. Masjidnya aja gede, tapi sepi. Bukan, pemirsa. Disebut sukses itu kalau dia dekat kepada Allah dan banyak memberi manfaat untuk orang banyak. Jadi meskipun dia bukan pejabat, bukan orang kaya, meskipun dia bukan presiden, meskipun dia bukan orang terkenal, selama dia dekat kepada Allah dan dia banyak memberi manfaat kepada orang lain, maka dia sudah cukup disebut itu sukses. Kontribusinya banyak. Dan berkontribusi itu nggak harus dengan harta kan, bagi yang nggak punya harta, bagi yang minim hartanya, bisa dengan ide, gagasan, ilmu, dia mengajar, mungkin dia dengan tenaganya, waktunya, itu juga disebut sumbangsih yang luar biasa. Dekat kepada Allah, baik sholatnya rajin, tapi nggak memberi manfaat sama sekali untuk masyarakat, untuk orang lain, nggak disebut sukses. Banyak menolong, banyak bantu orang lain, sumbangsihnya luar biasa, tapi nggak mau sholat, tidak nutup aurat, kemana-mana seksi, memang suka bantu orang lain sedekah, tapi tidak dekat kepada Allah, jauh kepada Allah, mengingkari sholat, mengingkari puasa, kewajiban-kewajiban yang lain, itu juga nggak disebut sukses. Sukses itu cukuplah dia dekat kepada Allah, baik kepada Allah, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, sudah cukup, itu sukses. Syukur, dekat kepada Allah, juga dia hartanya juga banyak, dengan hartanya dia bermanfaat untuk orang lain. Wah, itu bagus sekali. Tetapi bukan semata harta menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang, bukan itu, pemirsa. Itu cara berpikirnya orang-orang materialistis. Tidak begitu. Nabi Muhammad hidupnya sederhana, biasa. Nabi Muhammad rumahnya nggak gedong mewah tingkat, tidak Nabi Muhammad. Tapi beliau sangat sukses, luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi yang lain begitu. Sahabat Bilal, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan sahabat-sahabat yang lain, yang bukan termasuk golongan sahabat-sahabat terkaya, bukan. Mereka bahkan dari kalangan orang lemah, tapi sampai sekarang kita, Masya Allah, dengar namanya, Masya Allah, disebut-sebut namanya, hadis diriwayatkan oleh mereka. Wow, manfaatnya besar, banyak untuk perjuangan Islam, luar biasa pengorbanan mereka. Ya begitulah. Jadi jangan minder bagi yang tidak berharta banyak, jangan minder yang tidak terkenal, jangan minder yang bukan pejabat, gak usah minder. Ada masjid yang sederhana, biasa bangunan masjidnya, tapi makmurnya luar biasa, jamaahnya rame. Nah, itu sukses itu, walaupun bangunan masjidnya tidak mewah. Jadi cukuplah dekat kepada Allah dan banyak memberi manfaat orang lain, itu sudah cukup jadi parameter kesuksesan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.